Ini fuse-nya berapa ya? 15 ampere kalau nggak salah ya. 15 ampere. Saya pasang dulu di sini. Kayaknya yang merah itu on. Kalau yang hijau itu protect. Nah, sedangkan ini yang hijau juga menyala, teman-teman. Berarti ini kondisi nyala protect ya, teman-teman. Tapi ini satu langkah lebih baik daripada yang tadi tidak nyala sama sekali. Buat kalian yang tidak suka video yang bertele-tele dengan penjelasan yang cukup detail, sebaiknya jangan tonton video ini. Kalian skip saja, cari video yang lain, karena pasti membosankan. Tapi kalau kalian sudah terlanjur mengklik video ini dan berharap ingin dapat sesuatu yang bisa untuk diambil sebagai pelajaran, silakan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Feruza Padi di channel Sastra Teknik. Halo teman-teman, di video ini aku mau sharing ya teman-teman, memperbaiki amplifier kayak gini teman-teman. Ini power amplifier 4 channel yang biasa digunakan di mobil ya teman-teman. Mereknya Solo S-Barik. Sebenarnya saya agak asing dengan merek-merek kayak gini, dan saya juga belum paham maksudnya apakah amplifier ini baik apa enggak. Cuman di sini kita ambil poinnya saja ya. Kalau semisal kalian punya kasus yang sama, mungkin cara penanganannya juga ya nggak jauh-jauh beda ya, meskipun amplifier kalian itu berbeda merek. Nah, di sini tertulis 8400 watt. Ini maksudnya apa? Saya juga nggak tahu, kok gede banget. Nah, ini punyanya Bapak Irul. Keterangannya di sini dinormalkan. Ya, ini kita cek dulu ya. Nah, ini kata yang punya ini habis beli gitu loh, cuman belum dites. Dan di sini saya lihat untuk fuse-nya ini nggak ada teman-teman. Nah, ini kemungkinan mau dipakai di mana saya juga kurang paham ya. Entah dipasang di mobil atau di Tosa, di motor atau di rumah, saya juga kurang paham. Yang pasti ini fuse-nya nggak ada. Dan setelah dipasangi fuse, ternyata fuse-nya putus-putus terus teman-teman. Ya. Nah, kalau kalian punya kendala yang sama, bisa kalian ikuti langkah-langkah ini. Jadi ini mati total teman-teman, anggap saja mati total ya. Saya pasangi fuse dulu. Ini fuse-nya berapa ya? 15 ampere kalau nggak salah ya. 15 ampere. Saya pasang dulu di sini. Bentar, agak susah. Nah, saya pasang dulu fuse-nya. Kalau nggak ada fuse ini ya nggak bisa nyala teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini. Nah, di depan itu teman-teman, saya ada adaptor. Itu 12 volt ya, sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh power ini. Dan itu teman-teman, adaptor saya itu cuma 8 ampere ya maksimal, cuma 8 ampere. Coba kita nyalakan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, untuk di sini kan untuk sumber dayanya kan ada 3, 1, 2, 3. Yang ini ground, ini remote, ini 12 volt. Nah, sumber daya utamanya sebenarnya ini 12 volt ini ya teman-teman. Ini grounding ke body atau ke negatifnya aki. Terus yang remote ini untuk saklar elektrik teman-teman. Jadi ini nyambungnya ke aki, ini ke body. Kalau yang rem ini ke kontak ya teman-teman, ke kunci mobil. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi nanti yang dialiri arus paling besar ya ground sama 12 volt ini teman-teman. Sebenarnya ini nggak perlu dites ya teman-teman ya, karena ini sudah pasti short. Karena indikasinya yaitu fuse-nya selalu putus. Dan kalaupun kita tidak tahu short apa tidak, kan kita bisa tes pakai avometer apakah ini short apa enggak. Untuk
pengetesan menggunakan tegangan sebenarnya terlalu beresiko kalau kalian coba. Cuman ini saya ingin menunjukkan saja bahwa ini emang benar-benar short. Coba saya hubungkan ke ground, terus positifnya ini saya sambung ke 12 volt. Nah teman-teman, kelihatan ya, yang sebelah sana itu ada voltmeter 12,4 dan arusnya 0 ketika tidak saya hubungkan, dan ketika saya hubungkan nah 8,5. Itu menunjukkan bahwa overcurrent ini. Harusnya sebelum ini dihubungkan ke speaker atau sebelum bunyi speakernya itu nggak boleh menarik atau mengkonsumsi daya yang segitu besarnya teman-teman. Paling ya setengah ampere atau seperempat ampere saja, atau 250 mili. Nah itu, atau jangan-jangan nggak sampai 100 mili konsumsi daya ini ketika menyala, bukan standby ya, tapi menyala. Ya mungkin menyala standby seperti itu. Oke teman-teman, ya seperti itu saja. Kita langsung bongkar. Baik teman-teman, setelah kita preteli seperti ini, sebenarnya saya sedikit sedih ya teman-teman ya, sedikit kecewa, menyesal, campur aduk. Karena apa? Karena ini kondisinya sudah mengenaskan sekali. Banyak jalur-jalur PCB-nya yang kayak gini, dan ini sudah diservis beberapa kali kayaknya. Ini gak mungkin diservis sekali, ini sudah sering kali diservis ini. Baik teman-teman, karena ini videonya edukasi ya teman-teman ya, jadi ini akan saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi teman-teman, amplifier yang seperti ini 4 channel ya teman-teman, ini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada inverter. Nah ini trafo inverter ya, fungsinya untuk merubah tegangan DC menjadi AC. Jadi ini dari 12 volt dirubah menjadi 32 volt AC ya teman-teman. Nah, cara merubahnya gimana? Ada yang namanya inverter atau pembalik ya. Ini menggunakan MOSFET, ada 4 buah. Ini sepertinya dirangkap dua-dua ya teman-teman. Ini satu set, dua set, 1, 2. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian setelah nyampe sini, dari sini ini driver ya, untuk trafonya ini menjadi AC, kemudian di DC kan pakai dioda ini dioda ultrafast teman-teman. Satu keping ini isinya 2 dioda. Ini ada gambarnya teman-teman, kelihatan enggak? Nah ini isinya 2 dioda, jadi full breed ya teman-teman, gelombang penuh. Kemudian difilter pakai elko ini teman-teman. Nah, setelah ini sudah menjadi DC 32 volt ya, CT, central tap 2. Jadi ini 32 teman-teman. Terus kemudian langsung diumpankan ke sini. Nah ini amplifiernya itu ini teman-teman, ada 4 channel, 1, 2, 3, 4, seperti itu teman-teman. Nah untuk penyebab rusaknya ini bisa bermacam-macam ya. Mungkin ada over ini, atau ada bagian yang konslet pada amplifiernya ini, pada powernya. Bisa juga karena masang ini satu dayanya ini kebalik, ini juga bisa menyebabkan short. Nah, dan ini saya lihat nampaknya ada FET yang gosong di sini. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, ini langkah cepat ya, teman-teman. Kalian bisa lepas ini semua, terus kalian cek apakah ini MOSFET-nya aman. Oke, teman-teman, kita akan lakukan langkah tersebut.
Baik teman-teman, ini MOSFET-nya sudah aku lepas 4 biji. Tipenya apa ini tipenya? Tipenya sama semua ya teman-teman. Ini sepertinya MOSFET kanal N ya. Berapa ini? P55NF. Jadi ya biasanya yang sering digunakan seperti IRFZ44, 540, IRF 540 dan lain sebagainya. Ini kanal N teman-teman. Kita akan tes satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari yang mencurigakan dulu. Yang ini teman-teman, ini kan tadi nampak gosong ya. Nah, seperti ini. Pecah gini, dari penampilan fisiknya saja sudah kelihatan ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Aku pakai ini teman-teman, AVO analog, pakai ohmmeter kali 10 kilo. Nah, untuk mengetahui apakah ini kondisinya baik-baik saja atau tidak, atau apa sudah rusak, itu biasanya sangat mudah teman-teman. Caranya seperti ini, kalian perhatikan ya teman-teman. Nah, perhatikan cara nyambungnya ini sama jarumnya itu ya. Ini kan kanal N, jadi untuk yang tengah ini sama dengan body ini teman-teman ya. Aku pakai penyidik probe AVO warna hitam, karena probe AVO ini positif ya kalau digunakan pada ohmmeter. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, gerak teman-teman, artinya terhubung ya. Nah, ini artinya jebol ya teman-teman. Kakinya kan 3, jadi ini namanya kaki yang, sebentar nggak fokus kameranya. Nah, kaki yang sini ini gate, ini drain, oh salah gate ya, drain source. Kakinya seperti itu ya urutannya ya, GDS. Kalau kayak TR gitu, basis kolektor emitor. Kita ulangi sekali lagi ya. Nah teman-teman, kelihatan ya, meskipun ngeblur gitu kan kelihatan ya jarumnya ya. Oke, jadi ini sudah saya pastikan rusak ya teman-teman. Nah, tinggal ketiganya ini saya tes juga seperti ini teman-teman. Nah, ini kan terhubung separuh kayak gitu ya, kayak gini aja lah, biar bentar, biar nggak ngeblur amat. Nah, kita hubungkan penyidik yang merah ini ke gate. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini nggak boleh bergerak jarumnya. Kalau disentuh gini, nah gerak ya teman-teman ya. Kenapa gerak? Karena saya trigger pakai tangan ini. Ketika saya sentuh itu di trigger pakai tangan, karena tangan saya ada muatan positif karena menyentuh probe warna hitam ini. Terus kenapa kok ketika saya lepas kok gak kembali? Karena di dalam FET ini ada kapasitor semu teman-teman. Nah, jadi muatannya masih tersimpan. Itu jarumnya menyimpang separuh, bentar, baru ketika saya sentuh lagi dia akan full lagi. Ketika ini saya hubungkan ke gate, dia tidak akan gerak. Nah, ini berarti kondisinya masih normal. Oke teman-teman, untuk keduanya ini saya rasa baik-baik saja ya teman-teman. Tadi sudah saya cek. Nah, ini nanti saya pasang kemungkinan 2 saja dulu untuk ngetes. Mungkin untuk pengetesan tidak masalah ya ketika saya cuma menggunakan 2 ini. Yang pasti nanti yang digunakan itu bukan satu siklus, dua-duanya apa itu namanya, half breed ya. Pokoknya gitulah istilahnya gimana. Jadi ini akan saya pasang. Baik teman-teman, setelah aku pasang ini 2 ini, tak pasang di tengah sini ya teman-teman ya. Karena yang
kanan sama kirinya ini itu tambahan aja, yang utama dua ini teman-teman. Jadi ini sudah bisa nyala teman-teman ya. Coba tak sambung, tak hubungkan. Ini aku shoot adaptornya juga ya kayak tadi. Nah, kelihatan ya teman-teman, di pojok itu 12,6 volt, harusnya masih 0. Ketika aku sambung, nah teman-teman kelihatan ya di situ 0,3 0,34, itu artinya 340 miliampere. Jadi nggak sampai setengah ampere ya. Tetapi teman-teman di sini, bentar, tak matikan dulu lampunya. Nah kelihatan ya, lampu hijau ini menyala, lampu merah juga menyala. Lampu hijau ini artinya on ya teman-teman. Bentar, ini tak ambilkan covernya yang bagian depan ini. Mana ya? Oh ya, ini yang warna hijau itu ini, yang merah itu ini. Oh kebalik ya, kayaknya yang merah itu on, kalau yang hijau itu protect. Nah sedangkan ini yang hijau juga menyala teman-teman, berarti ini kondisi nyala protect ya teman-teman. Tapi ini satu langkah lebih baik daripada yang tadi tidak nyala sama sekali. Nah ini berarti kalau kasusnya udah kayak gini, inverter ini berarti normal ya teman-teman, kondisinya sudah normal. Tinggal nanti kita pasang lagi, kita carikan penggantinya yang untuk yang rusak itu. Nah teman-teman, kemungkinan kalau di ini protect berarti ada bagian sini yang rusak ya teman-teman. Kita coba kita hubungkan ini ke speaker ya teman-teman, untuk masing-masing channelnya ini. Nah ini tak sambung ke sini. Kedengeran nggak ada bunyi? Kedengeran ya teman-teman ya. Ini artinya bagian sini normal channelnya. Oke, aku pindah ke sini. Nah ini juga bunyi ya teman-teman ya. Ketika jalur input aku sentuh, berarti bagian situ juga normal. Terus lagi pindah ke sebelahnya. Nggak bunyi teman-teman. Pindah lagi ya teman-teman ke sebelahnya sini. Nah teman-teman, kedengaran nggak ya? Di sini teman-teman ada arus DC yang keluar. Coba aku perlihatkan speakernya ya teman-teman. Itu aku pakai 12 in full range. Nah, ketika aku hubungkan ke sini, daun speaker bergerak ya teman-teman ya, menunjukkan bahwa ada arus DC yang masuk ke sini, masuk ke speakernya. Berarti ada komponen di sini yang bermasalah. Jadi ya nanti kita cek jalurnya, ini arahnya kemana, ke channel yang ini apa ini. Nah kemudian kita atasi ya. Kita bisa melihat di sini nih ada TR final yang sudah diganti dengan yang lebih besar, dengan tipe yang berbeda. Tapi kita tidak tahu mana yang rusak. Teman-teman mohon maaf ya karena videonya terlalu panjang. Cukup sekian saja. Ini tutorial cara reparasi power amplifier mobil yang mati total ya teman-teman. Ini kebetulan sudah bisa menyala. Ini nggak aku tes pakai lagu ya karena takut copyright. Cuman ini saya pastikan udah normal kok, udah normal ini.
Nah, untuk langkah-langkahnya tadi ya seperti itu ya. Untuk memperbaiki bagian yang ini akan aku upload videonya di part selanjutnya ya teman-teman, agar tidak kepanjangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.